Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan juga karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Melanjutkan pembahasan dari kitab Makarimil Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang selanjutnya adalah di antara contoh adab dan akhlak yang mulia yang berikutnya adalah husnul jiwar ma'a jiran, berhubungan baik atau bermuamalah dengan baik dengan para tetangga. Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Wal jiranu, tetangga itu adalah aqarib fil manzil, orang-orang yang dekat rumahnya. Jadi orang-orang yang dekat rumahnya dengan kita. Dan di antara para tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita adalah orang yang paling dekat rumahnya. Wa atnahum aulahum bi ihsan. Dan orang terdekat di antara para tetangga, mereka adalah orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat atau memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada para kerabat, kepada anak yatim, orang miskin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk berbuat baik kepada para tetangga. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Tetangga itu ada dua, yaitu tetangga yang merupakan saudara atau kerabat yang dekat, dan juga tetangga yang bukan merupakan saudara atau tetangga dekat. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka semua. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang keharusan yang diperhatikan oleh seorang mukmin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faidah, orang-orang yang memuliakan, berbuat baik kepada para tetangganya, ini menandakan kebaikan keimanan yang ada pada dirinya. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang salah satu contoh sikap yang baik atau muamalah yang baik kepada para tetangga. Ini contoh sederhana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Idza tabahtal maraqah," jika engkau memasak sesuatu yang berkuah. Maraq ini adalah makanan-makanan yang berkuah. Fa'aktsir ma'uha, maka perbanyaklah airnya. Fata'ahad jiran, kemudian bagikan atau ajak para tetangga untuk menikmatinya. Ini termasuk contoh sederhana yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mungkin saat ini sudah mulai tidak lagi terlihat. Kalau ada seseorang memasak, dia masaknya dilebihkan dari porsi yang biasa dia makan. Kemudian dia panggil, dia ajak, dan dia bagikan kepada tetangganya untuk menikmati hidangan yang dia masak tersebut. Dan ini dulu masih kita jumpai waktu kita masih kecil. Kita diajak makan oleh tetangga, kemudian saling kirim-kiriman makanan. Ini dulu masih dijumpai, dan sekarang mungkin di sebagian tempat masih ada, namun sudah sangat jarang. Kenapa sangat jarang? Karena orang-orang sekarang lebih memilih untuk beli daripada masak sendiri. Jadi untuk masak itu kayaknya nggak ada waktu lagi, sehingga milih untuk beli jadi yang tinggal makan. Pertanyaannya, apakah kalau misalkan dia tidak masak, kemudian dia beli jadi, nggak bisa berbagi? Bisa, tetap bisa berbagi. Karena orang kalau memiliki niat untuk berbuat baik, maka dia akan menemukan jalan melakukan kebaikan tadi. Namun kalau dia memang tidak memiliki niat untuk melakukan suatu kebaikan, banyak jalan pun tak terlihat di pandangan matanya. Misal dia beli satu untuk dia sendiri, maka dia beli dua atau beli tiga. Satu untuk dia, sisanya dia berikan kepada tetangga atau saudaranya. Ini bisa dilakukan. Ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW di atas. Jadi tidak harus cara berbagi itu harus masak dulu, kemudian dilebihkan isinya, kemudian baru dibagikan. Tidak. Berbagi ini dengan cara apapun, Jadi Nabi SAW menyebutkan, idza tabahta maraqatan, kalau kau masak sesuatu maka perbanyak airnya. Ini bukan berarti nunggu kita masak dulu baru berbagi dengan para tetangga. Nah, dalam hadis ini faedah utama adalah bagaimana seseorang membangun hubungan yang baik dengan para tetangganya, orang yang dekat tempat tinggalnya. Di antara caranya adalah dengan saling berbagi, dengan memberikan bantuan, dengan memberikan makanan. Bahkan berbuat baik kepada para tetangga ini adalah wasiat yang diulang-ulang terus oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Nabi mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jah." Jibril itu senantiasa datang memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, perhatikan hak tetangga, terus tentang tetangga, tetangga dan tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku ini menyangka, kata Nabi SAW, annahu sayuwarisahu, tetangga itu nanti akan bisa mendapatkan hak waris. Ini kata Nabi SAW. Dan kita tahu hak waris itu hanya pada kerabat dekat, hanya pada keluarga. Nah, Nabi SAW mengatakan hal ini karena beliau terus mendapatkan wasiat dari Jibril untuk memperhatikan hubungan dengan tetangga, sehingga Nabi ini menyangka kedudukan tetangga ini posisinya akan seperti posisi keluarga atau kerabat dekat yang bisa mewarisi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah, berbuat baik dan menyambung hubungan kekerabatan. Intinya adalah berbuat baik kepada tetangga. Ini adalah wasiat yang terus diulang-ulang oleh Jibril kepada Nabi SAW untuk memperhatikan hubungan kita dengan tetangga dekat kita. Dan Nabi SAW pernah memberikan peringatan keras, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi SAW bersumpah gak sempurna iman seseorang demi Allah. Kemudian ada sahabat yang berkata, "Man ya Rasulullah, siapa wahai Rasul yang tidak beriman itu?" Beliau mengatakan, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Dia tidak sempurna keimanannya. Siapa yang tidak sempurna keimanannya atau tidak dikatakan sebagai orang yang beriman? Orang-orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Jadi ketika ada tetangga yang tinggal dekat dengan seorang dan dia tidak merasa aman dari gangguan tetangganya, maka tetangga tadi tidak beriman. Karena diantara tanda keimanan seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir itu bisa muncul pada sikap, dan diantara sikapnya adalah berbuat baik kepada tetangganya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, Nabi mengatakan di dalam hadis ini dengan 3 kali sumpahnya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak sempurna keimanan seorang. Siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya gak selamat dari gangguan atau perbuatan buruknya. Ayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka hendaknya seseorang memperhatikan muamalah dia atau hubungan dia dengan tetangganya, apapun keadaan tetangganya. Mau tetangganya itu berbuat baik kepada dia, mau tetangganya itu tidak berbuat baik kepada dia, dia tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Ini makarimul akhlak. Dia membalas keburukan dengan kebaikan. Ini yang dicontohkan di dalam sikap dan perbuatan Nabi SAW. Apapun keadaan tetangga tersebut, maka al-jar, tetangga, in kana musliman qariban kana lahu huquq. Apabila tetangga kita ini adalah seorang muslim, kemudian kerabat, keluarga maksudnya, maka dia memiliki 3 hak. Apa hak tersebut? Hak kita berbuat baik kepada mereka karena seorang muslim. Kemudian hak berbuat baik kepadanya karena dia adalah kerabat atau saudara.
Kemudian hak berbuat baik karena dia adalah tetangga. Ada tiga penguat kenapa kita harus berbuat baik kepada tetangga jika dia adalah seorang muslim, kemudian dia juga saudara, dan dia adalah tetangga. Kemudian kalaupun seandainya dia bukan seorang muslim tapi dia kerabat kita dan dia adalah tetangga, falahu haqqan, dia tetap memiliki dua hak. Hak pertama adalah hak qarabah, kita berbuat baik karena dia adalah kerabat kita. Kemudian hakul jiwar, hak berbuat baik karena dia adalah tetangga walaupun dia bukan seorang muslim. Kemudian wa in kana musliman ghaira qaribin wa huwa jar, kalau tetangga kita itu seorang muslim dan bukan saudara keluarga tapi dia adalah tetangga, falahu haqqan, dia juga punya dua hak, yaitu hak berbuat baik karena dia seorang muslim dan hak berbuat baik karena dia adalah tetangga. Dan apabila dia itu adalah tetangga yang kafir, maka falahu haqqun wahid, dia adalah tetangga, maka dia memiliki hak untuk berbuat baik kepadanya satu hak, yaitu dia adalah seorang tetangga kita meskipun kafir. Maka dari sini dapat kita ambil faedah, siapapun yang bertetangga dengan kita maka kita harus berbuat baik kepadanya meskipun dia adalah seorang kafir sekalipun. Dia punya hak, yaitu hak sebagai seorang tetangga. Maka min makarimil akhlak, termasuk adab dan akhlak yang mulia adalah apa? Husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga mutlakon, secara mutlak, siapapun keadaannya atau siapapun orangnya dan apapun keadaannya. Ayyan kana al-jaru, jadi apapun sikap, sifat, karakter orang yang menjadi tetangga kita. Terlebih lagi jika dia adalah kerabat kita, saudara kita, maka kita lebih ditekankan untuk berbuat baik. Apalagi kalau dia adalah seorang muslim, kemudian kerabat kita, keluarga, dan dia adalah tetangga, maka aula, dia lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Dan sekarang merupakan sesuatu yang amat sangat disayangkan, banyak orang yang tidak lagi memperhatikan perkara berbuat baik dengan tetangganya, meskipun dia adalah kerabat dekat sekalipun, meskipun dia adalah seorang muslim, tinggal bersebelahan, tinggal berdampingan, namun tetap tidak bermuamalah dengan muamalah yang baik, malah kadang saling mendolimi satu sama lain. Ini menunjukkan lemahnya keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Karena semakin kuat keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan muncul karakter yang baik, yaitu semakin ihsan kepada para tetangganya. Dan para ulama menyebutkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wa qad dzakara al-fuqaha rahimahumullahu fi akhir bab sulh fil fiqh syai'an min ahkamil jiwar. Ini menunjukkan betapa perhatian yang mereka tentang muamalah yang baik. Jadi dalam kitab-kitab mereka yang membahas tentang masalah muamalah, maka mereka memasukkan hukum fikih tentang hukum-hukum terkait muamalah terhadap para tetangga. Ini bisa kita lihat kalau kita membuka kitab-kitab para ulama yang terkait tentang muamalah, fikih muamalah, fikih yang berkaitan dengan adab dan akhlak, maka pasti di dalamnya dibahas tentang hukum bermuamalah dengan para tetangga. Kenapa? Karena ini adalah
sesuatu yang sangat penting, sehingga Jibril pun berkali-kali memberikan wasiat kepada Nabi SAW. Minimal dari berbuat baik kepada tetangga adalah tidak mengganggunya, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun dengan hal-hal yang lainnya. Ini minimalnya tidak mengganggu, tidak menyakiti, dan tidak menzalimi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa orang yang menyakiti tetangganya dengan apapun bentuknya